Tadi toh pas tante pulang dari pasar itu tiba-tiba diawe-awe karo tonggone. Ya udah tante mampir ya toh. Nggak taunya dia itu mau curhat. Ternyata sudah 6 bulan ini suaminya itu nggak kerja. Terus dia bingung gimana cara memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya tante dicurhati gitu yo ngenes yo. Turut prihatin gitu loh, mana anaknya 3 lagi. Makanya kalau jadi wanita zaman sekarang itu harus bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau bisa cari duit sendiri, apa-apa sendiri, jadi nggak ketergantungan. Kalau udah kayak gini kan jadi repot toh. Terus jadi wanita zaman sekarang itu ya kudu berwawasan luas gitu loh. Jangan sibuk aja di dapur, ngurus anak, nyuci, ngepel, ya nggak apa-apa itu diselesaikan semua. Tapi kita tuh kudu jadi wanita yang berwawasan luas. Termasuk ya melek soal politik. Lah wanita zaman sekarang itu kan kadang tuh anti ngobrolin soal politik. Yo nggak salah toh. Memangnya politik itu cuma dunia laki-laki? Yo enggak toh. Malah kita tuh kudu ngerti perkembangan politik sekarang ini, ya toh. Apalagi sebentar lagi itu mau pemilu 2024, mau pemilihan presiden. Lah kalau kita nggak melek politik terus gimana nanti kita menyuarakan hak-hak kita? Kan kita itu mau mencari calon presiden yang sebagai penerus Pak Jokowi, makanya kita tuh harus melek politik, lihat berita-berita politik siapa saja calon presiden yang akan besok bertanding, ya toh. Ben ora salah milih kok. Ya kan? Nah ini kan penting buat kedepannya, makanya kita itu baca berita, lihat-lihat berita di media sosial. Jadi ya nggak salah kalau perempuan itu melek politik, malah kudune penting toh zaman sekarang itu. Lah sekarang wanita itu di dunia politik tuh memang nggak banyak ruangnya ya toh. Tapi ya nggak apa-apa. Kita masih bisa punya kesempatan untuk bisa duduk di pemerintahan, ya toh, jadi anggota DPR, bahkan jadi menteri. Ya semua itu punya kesempatan yang sama. Lihat itu menteri-menteri wanita kita. Kalau tante sih mengidolakan itu ya Bu, siapa tuh? Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Wah, aku tuh salut loh sama Bu Sri. Lah beliau itu menjadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia Tenggara loh. Wah. Terus toh, selain menjadi Menteri terbaik se-Asia Tenggara, Bu Sri itu menjadi wanita berpengaruh nomor 23 sedunia. Coba, gimana tante ini nggak salut loh. Kenapa kok tante salut? Ya iya, Bu Sri itu kan di sisi lain menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Ya toh, bertanggung jawab terhadap keluarga. Di sisi lain, yo tanggung jawab buat negara sebagai menteri. Lah Menteri Keuangan itu bendahara negara kok. Ngurusin duit segitu banyaknya kan yo butuh wanita-wanita yang tangguh toh. Apalagi sekarang itu kan isu-isu di Kementerian Keuangan itu kan memang santer ya. Terus Bu Sri itu masih terlihat tangguh gitu loh. Lah jadi wanita tuh ya harus seperti itu, bakoh dalam segala situasi dan kondisi. Terus yang kedua, Bu Retno Marsudi itu Menteri Luar Negeri. Ingat nggak? Waktu ada pertemuan Pak Jokowi sama Presiden Rusia itu loh, Vladimir Putin itu. Ingat toh? Lah itu peran Bu Retno Marsudi ya luar biasa toh. Bisa melobi Presiden Rusia untuk bisa bertemu Pak Jokowi. Dan itu dilihat dunia, diakui dunia, ada pertemuan 2 presiden besar
2 presiden negara besar di dunia. Apa nggak hebat Bu Retno Marsudi? Nah, terus yang ketiga nih, idolanya Tante juga, Bu Khofifah. Bu Khofifah Indar Parawansa itu loh. Sekarang jadi gubernur Jawa Timur. Nah, Bu Khofifah itu sepak terjangnya di dunia politik puluhan tahun loh. Orang-orang itu siapa yang nggak kenal sama Bu Khofifah? Ya toh? Apalagi beliau itu menjabat sebagai Ketua Muslimat NU selama 20 tahun. Nah itu contoh wanita-wanita hebat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Termasuk mereka-mereka ini adalah idolanya Tante, panutan Tante sudah sejak lama. Ya toh, gimana nggak hebat? Ngurusi keluarga oke, ngurusin negara oke, ngurusin pekerjaan oke. Luar biasa loh beliau-beliau ini. Nah, ada lagi tokoh wanita hebat yang kita miliki, yaitu Cepopong. Ingat nggak sama Cepopong? Beliau itu adalah mantan anggota DPR tertua yang kita miliki. Lah beliau itu menjabat sebagai anggota DPR itu selama 5 periode loh. Loh kalau 5 periode, 5 kali 5 ya kurang lebih 25 tahun. Wah, luar biasa. Kenapa saya suka sama Cepopong ini? Cepopong itu lucu gitu loh pembawaannya. Jadi kalau membawakan sidang itu malah dongguyu kayak loh. Jadi sidang itu kesannya bukan yang serius, tapi malah lucu. Lah ada toh kejadian lucu tuh. Jadi waktu Cepopong itu mau menutup sidang, itu kan lagi ricuh toh, lagi rame toh. Itu peserta sidang itu, anggota DPR itu pada maju ke arah ketua sidang, ke arah meja ketua sidang. Lah saking ricuhnya itu Cepopong itu mau memberhentikan sidang gitu loh, supaya nggak ribut gitu loh. Lah wong mau memberhentikan sidang mek ketok palu kok, lah palune ki ilang toh. Lah ya ampun, lah golek iki nek ndi-ndi gak ono lek palune iki. Waduh, jadi kan heboh toh dunia jagat maya itu. Kira-kira siapa ya yang nyolong palune? Nah, itu loh maksud Tante ngobrolin mereka-mereka itu, ya mboknya kita tuh mencontoh keteladanan mereka, ya toh. Jadi ya nggak usah antipati terhadap obrolan politik atau apa, ya supaya kita tuh menjadi wanita yang cerdas kok. Supaya kita itu siapa tahu ya toh bisa berperan di pemerintahan atau di DPR supaya bisa mengangkat hak-hak kaum wanita itu loh. Lah siapa lagi yang mau ngangkat kalau bukan kita sendiri, ya toh? Ya, rencana sih. Ini baru rencana loh. Tante sih tertarik, kepengen masuk partai politik kalau bisa. Siapa tahu bisa masuk jadi anggota DPR. Ya toh? Ya siapa tahu. Nah sekarang itu lagi milih-milih partai. Mana ya yang kira-kira cocok buat Tante? Supaya Tante bisa memperjuangkan aspirasi hak-hak kaum mak-mak desa ini loh. Banyak loh mereka tuh yang ngeluh-ngeluh di lapangan. Ya siapa tahu. Ya toh? Namanya juga berusaha. Ya, Tante itu cuman bisa menghimbau dan mengajak wanita-wanita di luar sana. Ayo toh, melek politik. Jangan antipati. Politik itu tidak hanya milik laki-laki, tapi kita sebagai wanita itu juga berhak toh terjun dalam dunia politik. Gak salah, gak. Malah kita itu kudu bisa ikut membangun negara ini supaya maju, ya toh? Contohnya seperti tokoh-tokoh wanita tadi, kita semua bisa kok, kita tuh punya hak yang sama. Kita bisa seperti mereka, asal kita mau berusaha, ya toh? Wong kita sama-sama ingin memperjuangkan aspirasi wanita kok, ya kita juga, ya toh? Aku tadi ngerebus air deh, ya ampun,
Wis umum iki banyune.